Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Banjar, Tuban, Jawa Timur. Nah, di sini saya mengajar mata pelajaran biologi. Baiklah, saya akan mulai membagikan pengalaman mengajar saya di pembelajaran biologi. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang saya lakukan saat berada di kelas, baik itu memberikan pemahaman, penjelasan tentang materi maupun saat saya melakukan demonstrasi dan praktikum bersama siswa-siswi saya. Saya sebelumnya akan menjelaskan model pembelajaran yang saya gunakan. Saat sebelum pandemi, saya menggunakan blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung dengan pembelajaran secara virtual atau secara online. Di sini maksud saya pembelajaran secara virtual atau secara online adalah saya memberikan materi tambahan, tugas tambahan maupun soal-soal latihan kepada siswa saya secara online. Kemudian, saat masa pandemi, pembelajaran yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, maka beralih sepenuhnya menjadi pembelajaran secara e-learning atau pembelajaran yang dilakukan secara online. Dalam pembelajaran secara blended learning atau e-learning secara sepenuhnya, saya menggunakan rumah belajar sebagai media. Karena di sini terdapat beberapa fitur yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran seperti kelas digital, sumber belajar, bank soal laboratorium, dan beberapa fitur pendukung lainnya. Salah satu yang saya gunakan adalah sumber belajar. Pada fitur sumber belajar, kita bisa memilih sumber belajar sesuai jenjang yang kita inginkan. Di sini saya memilih jenjang SMA, mata pelajaran biologi. Nah, di sini terdapat beberapa konten sumber belajar. Kita bisa memilih salah satu yang sesuai dengan materi yang kita butuhkan dan bisa kita gunakan dalam pembelajaran secara blended learning maupun secara e-learning pada masa pandemi kemarin. Nah, di sini yang saya gunakan adalah aliran energi dan daur materi. Saat pembelajaran e-learning, saya menggunakan Google Classroom dengan membentuk beberapa kelas sesuai dengan kelas yang saya ampu. Ada 5 kelas yang saya ajar pada saat itu, dan salah satunya saya akan membuka kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini saya telah membuat beberapa tugas serta materi, yaitu ada aliran energi dan ekologi. Seperti yang saya tadi katakan bahwa saat itu saya menggunakan materi aliran energi. Di sini ada tugas aliran energi, kemudian ini adalah materi aliran energi. Nah, di sini terlihat bahwa saya memberikan beberapa materi kepada siswa saya berupa e-book atau PDF, kemudian ada juga saya linkkan ke sumber belajar aliran energi dan daur materi. Nah, kita klik. Nah, dari Google Classroom tadi, kita akan langsung tersambung ke sumber belajar dengan materi aliran energi dan daur materi. Nah, disinilah saya memberikan materi kepada siswa saya, kemudian meminta mereka untuk mengerjakan soal latihan, simulasi, dan tes. Nah, soal latihan, simulasi, dan tes ini kemudian hasilnya akan mereka kirimkan kembali ke Google Classroom sesuai dengan kelas mereka masing-masing sebagai bukti atau sebagai hasil belajar mereka secara online. Dalam memanfaatkan portal rumah belajar sebagai media pembelajaran, di sini saya tidak sendiri, tapi saya juga men-share, membagikan, dan menceritakan kepada teman saya di SMA Negeri 1 Banjar. Salah satunya adalah kepada Bapak Agus. Silahkan Pak Agus. Iya, perkenalkan nama saya Agus Supriyanto. Saya mengajar ekonomi di SMA Negeri 1 Banjar. Nah, Bapak Agus ini juga saya perkenalkan bagaimana menggunakan rumah belajar dan memanfaatkannya dalam pembelajaran. Nah, Bapak bisa ceritakan pengalamannya menggunakan rumah belajar? Iya, penggunaan rumah belajar ini tentunya media sangat inovatif, kreatif, dan menarik karena di sana banyak materi-materi yang berbeda yang nggak ada di buku, biasanya ada di rumah belajar, kayak ada kelas maya dan materi-materi lainnya. Ini sangat membantu ketika kita melakukan pembelajaran daring atau online, pembelajaran jarak jauh. Ini sangat efektif di masa pandemi ini menggunakan fitur rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Sinta Prihatini Putri, salah satu siswi SMA Negeri 1 Banjar yang mengikuti pembelajaran
di portal Rumah Belajar. Nah, saya kan guru biologi, jadi sebelum masa pandemi pun saya juga menggunakan rumah belajar yang saya gunakan untuk salah satu media pembelajaran saya untuk mempermudah siswa saya dalam belajar. Meskipun di sekolah saya bisa meminjam buku di perpustakaan untuk siswa saya, tapi tambahan materi dari rumah belajar saya kira akan membantu siswa saya dalam belajar di kelas. Apalagi selama masa pandemi, itu kan kita melakukan pembelajaran tidak di sekolah, atau dengan kata lain kita melakukan pembelajaran secara online. Jadi secara tidak langsung rumah belajar itu sangat membantu saya dalam melakukan pembelajaran. Nah, Sinta sekarang coba ceritakan bagaimana pengalaman Sinta saat menggunakan portal rumah belajar saat masa pandemi, saat kita pembelajaran jarak jauh. Oke, saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama pembelajaran di portal Rumah Belajar. Selama masa pandemi, kan sekolah kita tidak sekolah, kita bisa belajar sambil rebahan, sambil di rumah. Terus dengan adanya portal Rumah Belajar, pembelajaran lebih asik karena di situ terdapat fitur-fitur misalnya seperti sumber belajar, seperti media lab maya, terus itu pembelajaran digital lainnya. Dengan adanya portal Rumah Belajar, kita bisa belajar tanpa menggunakan buku, tanpa membawa buku. Kita bisa belajar dengan secara online di portal Rumah Belajar. Oke, yuk teman-teman yang belum bergabung di portal Rumah Belajar, ayo segera gabung, karena di dalam portal Rumah Belajar terdapat gambar-gambar, kuis, latihan soal juga untuk menambah wawasan kita. Mari kunjungi portal Rumah Belajar.